Jadi kita ngaku aja depan Allah. Termasuk jamaah haji itu saya sampaikan. Jangan ngaku pandai di sana, nanti bingung. Benar. Lebih baik ngaku bodoh. Ya Allah, hamba ni bodoh di tanah suci, tapi hamba berharap kepada Engkau, bimbing hamba ya Allah agar kami bisa ibadah dengan sebaik-baik. Ngaku lebih bagus. Dulu dalam kitab disebutkan ulama alim, dia merasa dia lebih pandai dari yang lain yang beribadah. Maklumlah orang pergi haji ni kan, tak semua orang alim. Banyak orang awam juga, petang petinting dia lebih alim, bawa kitab lagi. Nanti kau begini. Akhirnya yang dia lakukan malah keliru, bahkan dia bingung mau buat apa tak tahu. Jangan merasa lebih di tanah suci, takutnya mohon maaf kita jadi hina di hadapan orang. Karena kita mau ibadah tu begitu. Makanya siapa tak bertasawuf nanti takut makanya apa? Banyak salah, keliru dia. Ini Allah tidak melihat itu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, masih pembahasan yang berkaitan dengan amal-amal. Ya, amalan dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, kemarin yang disebutkan salat subuh dan juga zikir-zikir yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan doa-doa yang baik dipilihkan. Ya. Nah, selanjutnya kemudian maka baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, jadi dianjurkan kita membaca doa lagi. Nah, doa ini doa Nabi Isa. Ya, bunyinya Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju. وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أقفر مني إليك ولا غني أغنى منك عني اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسؤني صديقي ولا تجعل مصيبتي في الدين ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي wala tusallin alayya bi dzanbi man la yarhamni. Begitu bunyi doanya. Ini doa ni dibaca kalimatnya kalau dimulai dari asbahtu, Allahumma ni asbahtu. Nah, berarti doa ini untuk pagi. Ya, untuk pagi itu. Dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, kerana mulai kalimatnya asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi dan aku tidak mampu menolak apa yang aku tak senangi, dan aku tidak mampu memiliki manfaat apa yang aku harapkan, dan berpagi segala urusan di tanganmu, tidak ada di tangan selain Engkau ya Allah. Aku berpagi Allah dengan melaksanakan amalku, tidak ada kefakiran yang paling fakir dariku kehadap Engkau ya Allah, dan tidak ada kekayaan yang paling kaya daripada Engkau dari diri Engkau ya Allah, dari diriku ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah musuh-musuhku menguasai aku, dan kejelekan temanku yang kau jadikan ya Allah musibah pada agamaku, dan jangan kau jadikan ya Allah dunia yang paling aku inginkan, dan jangan sampai ilmuku untuk itu ya Allah, dan jangan kau kuasakan kepada Engkau terhadap kesalahanku orang-orang yang tidak sayang kepadaku. Cuma kalimat ini kan dimulai dari inni asbahtu, berarti doanya untuk pagi. Nah, saya pun selalu baca doa ini, cuma saya ambil bukan dari Nabi Isa, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu bunyinya macam mana? Allahumma inni asbahtu, Allahumma asbah wa asbahu lillahi rabbil alamin. Terus sampai akhir. Yang saya baca itu doa pada waktu pagi
Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari warid dari Nabi Muhammad SAW. Yang mengamalkan doa dari Nabi udah bagus. Ya, mengamalkan lagi ini dari Nabi Isa pun boleh, tidak masalah. Ya, cuman saya lebih mengutamakan warid daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dikatakan di sini, ya, kemudian baca olehmu akan doa yang engkau kehendaki. Jadi doa itu bebas, mana doa yang mau kita inginkan silakan. Apalagi ada hajat kebutuhan kepada Allah. Nah, sesuaikan doa dengan hajat tersebut. Kalau tak mampu pakai bahasa Arab, saya ini punya hajat penting, ya, pribadi aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cuman tak ditemukan bagaimana bahasa Arabnya. Udah bahasa terjemahan saja. Ya, cukup pakai terjemahan. Ngomong pelan-pelan sama orang. Kalau malu mengungkapkannya, mungkin orang dengar, dalam hati ngadu dengan Allah pakai bahasa yang kita paham. Ya, Allah bahasa semut paham. Takkan pula bahasa manusia tak paham. Bahasa hati dia. Nah, bahkan yang lebih dahsyat lagi, innallaha la yanzuru fi suwarikum wala fi a'malikum. Sesungguhnya Allah tak melihat gambaran dirimu dan amal lahiriahmu, walakin yanzuru fi qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu. Bisik-bisik dalam hati pun Allah tahu. Kalau ada hajat, mana ya bahasa Arabnya, doa sesuai dengan doa aku ni, tak ketemu pula. Jangan dipusingkan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bila perlu pakai bahasa Melayu. Orang Madura pakai bahasa Melayu, orang Jawa silakan, semua bahasa Allah paham. Ya, Allah paham. Makanya saya kalau pergi umrah itu saya terjemahkan, tidak pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Arab, tapi saya artikan biar jemaah lebih paham dan lebih menyentuh. Alhamdulillah dengan diterjemahkan, kerana paham, apalagi berada depan Kaabah, di atas Safa, di atas Marwah, tempat-tempat mustajab, itu banyak yang juga yang menangis. Kenapa? Kita paham. Jadi menanya paham itu. Jadi apa saja doa daripada doa yang datang dari Rasulullah SAW. Lihat Imam Ghazali menyebutkan doa yang pertama yang paling bagus dari Nabi Muhammad SAW dan daripada sahabat. Nah, setelah itu kalau doa dari sahabat boleh pakai, tapi dahulukan doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saya doa kunut. Doa kunut tu dari sahabat banyak juga. Doa kunut. Ini doa kunut yang kita baca ni doa kunut dari Nabi Muhammad SAW. Ya, doa waktu witir subuh Nabi pakai ini. Ada lagi doa kunut dari Umar, lain bunyinya. Tapi saya pakai kalau Ramadan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'bika wa tawakkalu 'alaik wa nusni 'alaika khaira kullah nashkuruka wa la nakfur. Terus agak panjang juga. Itu doa kunut dari sahabat. Cuma kalau kita memakainya, dahulukan doa Nabi Muhammad, baru doa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu buat doa kan ada orang Arab, dia tahu sastranya, bahasanya bagus. Yang bahaya itu orang Melayu doa pakai bahasa Arab, buat sendiri, kacau dia tu. Kecuali dia betul-betul ahli agama, ya, ahli dari kecil menghabiskan waktunya untuk belajar agama sehingga paham betul bahasa Arab, boleh buat doa sendiri. Nah, seperti ulama-ulama kita dulu kan doa buat sendiri itu. Seperti Syekh Nawawi Banten. Itu Masya Allah, karangan kitab dia semuanya pakai bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Arab, tidak ada pakai Arab Melayu. Pakai bahasa Arab. Dan kitabnya dipakai di seluruh dunia. Karena bahasa Arab berarti semua umat Islam yang belajar bahasa Arab bisa membaca kitab dia. Ya. Dan daripada orang-orang saleh, dari orang-orang yang saleh seperti kiai-kiai kita yang ahli dalam bahasa Arab. Satu lagi ada seorang sufi besar dari Makassar, namanya Syekh Yusuf Makassar. Itu karangan semuanya pun pakai bahasa Arab. Nah, cuman dia nuansanya ke tasawuf. Ya. Kitab-kitab dia bernuansa tasawuf. Dan kitab dia itu ditemukan di Belanda. Di Belanda.
Orang Belanda itu diambil kitab-kitab tasawuf Nusantara, dibawanya ke Belanda. Nah, di sana banyak ditemukan kitab-kitab ulama-ulama Nusantara. Nah, seperti yang tersebut segala doa ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah disusun oleh Imam Ghazali doa-doa yang baik dari Nabi, dari sahabat dan dari orang-orang yang saleh. Nah, dibilang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan dikatakan Imam Ghazali, hendaklah engkau bahagikan, dibagilah semua waktumu yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari. Dari terbit matahari, terbit fajar sampai terbit matahari, hendaklah dibagi amalannya. Ya, amalannya dibagi. Yaitu dia bilang 4 bahagian. Di 4 bagian. Yang pertama, bahagi membaca segala doa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi doa-doa yang datang dari Nabi pakai, ya, apalagi doa fajar tu kalau bisa baca. Dan daripada sahabat dan daripada orang-orang yang saleh, isilah doa di antara terbit fajar sampai terbit matahari. Yang kedua, ya, membaca segala tasbih dan zikir, dan engkau ulang-ulang segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Nah, udahlah doa-doa, zikir, diusahakan zikir sampai terbit matahari. Nah, jamaah nanya, ini kita tidak zikir, ini kita belajar bagaimana? Sama. Belajar ni lebih afdal lagi daripada zikir dan yang lain. Nanti saya sampaikan. Yang ketiga, ya, yang ketiga, yaitu bahagi bagimu membaca Quran. Nah, kalau masih ada waktu, zikir sudah habis, tasbih sudah, salawat sudah, istighfar sudah, belum lagi terbit matahari, tambah baca Al-Quran. Bebaslah, mau baca apapun boleh. Ini amalan ni tidak beranjak dari tempat, dari habis salat subuh sampai terbit matahari. Nah, kemudian yang keempat, nah, bahagi bagimu untuk tafakur dan muraqabah. Nah, mulai berfikir dan mengawas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita awasi hati kita ini. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi itu apa tadi? Doa sudah. Nah, kemudian zikir, tasbih dan sebagainya. Baca Al-Quran. Nah, kita ini belajar tidak baca Quran, tidak zikir, tidak tasbih, dan ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Bedanya di mana? Baca Al-Quran apa hukumnya? Zikir, nah, kemudian doa sunnah, belajar. Nah, jadi jangan khawatir. Yang kita lakukan ini mulai salat subuh sampai terbit matahari, ini yang tertinggi. Itu pun kalau belajar. Kalau tak belajar, zikir saja, ya. Nah, apalagi kita ini punya zikir, lanjut ke khataman sampai terbit matahari. Kalau tak ada pengajian, nah, kita punya amalan, ya, zikir semua lengkap, bagian penggalan ayat Al-Quran, salawat Nabi, tasbih, semuanya ada dalam khataman itu. Makanya saya sering berpesan, kalau saya tak hadir, isi khataman. Nah, tadi malam juga diisi zikir. Zikir. Nah, saya dah beritahu pengurus masjid, saya tak datang. Nah, ada tausiah pelepasan jamaah haji di pendopo aulanya rumah gubernur. Maka saya diam-diamnya. Kalau saya beritahu, banyak tak datang nanti. Nah, tidak ada zikir dan khataman. Makanya kalau saya tak datang, tetap zikir khataman jalan. Tadi malam pun juga ada itu Ustaz Anas live langsung. Saya ceramah, dia live punya. Mungkin ada jamaah yang nonton kali. Ada. Nah, langsung live tadi malam itu. Ada wakil menteri agama pun ada datang. Ya. Mewakili jamaah haji, tapi tidak semuanya diundang. Pontianak tahun ini berangkat haji 600 lebih. Kota Media Pontianak. Kota Pontianak saja. Nah, Kalimantan Barat 2000 lebih semuanya. Jamaah haji kita. Nah, mulai besok ada pelepasan dari Sambas. Kemudian tak Pontianak mungkin 28 29 tu.
Tanggal berapa? 29. Nah, banyak tanggal 29 yang berangkat. Nah, itu kita doakan sebagai insya-Allah mudah selamat perjalanan, sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik insya-Allah. Ya. Nah, jadi zikir kita ini, kajian kita ini melebihi dari itu semuanya. Karena dia hukumnya wajib. Dia seperti salat fardu. Belajar ini seperti salat fardu. Ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan ibadah sunnah. Ya, tidak seimbang, jauh. Ya, lebih jauh. Ibnu Umar mengatakan belajar seperti ini lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Ya, itu Ibnu Umar. Abu Hurairah menyatakan 1000 rakaat. Lebih dahsyat lagi. Ya, pendapat sahabat. Karena mereka paham tentang fadilah belajar. Nah, kemudian tafakur. Nah, tafakur dengan muraqabah. Hendaklah engkau fikirkan akan segala dosa-dosamu dan kesalahanmu. Ini yang perlu ni. Jadi dosa-dosa yang pernah kita buat, kesalahan-kesalahan, kejahatan yang kita buat, itu kita ingat-ingat. Jadi dianjurkan oleh Nabi kau dapat ingat dosa, jangan ingat amal kebaikan. Amal kebaikan jangan diingat waktu berbuat, tapi dosa jangan lupa. Apa manfaatnya itu? Supaya kita ingat terus, kita lebih hati-hati, jangan tergelincir lagi. Cukuplah itu. Ya, cukuplah itu. Kenapa? Kalau ingat dosa ni kita merasa salah. Dengan merasa salah, situlah seorang hamba. Jadi kita ni ibadat ni ngaku banyak salah, itu lebih baik daripada ngaku banyak benar. Ngaku banyak benar ni sombong. Nah, kalau ngaku banyak salah tu bagus, kecil kita di hadapan Allah. Ingat dosa tu kecil jadi. Makanya kalau kita kaji kitab Al-Hikam tu, Masya Allah, dia bilang dosa yang Allah takdirkan kepadamu sehingga engkau merasa bersalah dan kecil di hadapan Allah, itu lebih baik daripada engkau ibadah tapi kau merasa lebih dari orang lain. Nah, ini takutnya Pak dengar ni, kau tasawuf tu begitu. Ya, jadi tak ada apa-apa yang ibadah kita ni. Kalau merasa diri lebih dari orang lain, itu berarti sombong lah tu. Ya, nah, yang terbaik kita ibadah tu merasa kecil di hadapan Allah. Jadi dosa tu ada hikmahnya. Dengan dosa tadi merasa kecil bersalah, itu baik. Yang tak boleh tu tidak merasa bersalah dengan berbuat kesalahan. Ini kacau. Dan tafakurkan dirimu, taksirmu pada perbuatan ibadah. Kita ni banyak lalai ibadah, itu namanya taksir. Ngaku banyak kurang, tak sempurna ibadah, itu bagus. Jadi ada seorang jamaah kita ni datang kepada saya bilang, Pak Ustaz, saya merasa ibadah ni belum betul, banyak kekurangannya. Gimana Pak Ustaz? Saya bilang, itu bagus. Orang merasa ibadahnya kurang, banyak kesalahan, itu bagus. Kenapa? Dia akan senantiasa memperbaiki diri. Dan disitulah Allah akan angkat derajat dia. Maaf, para wali tu, kok dia berdoa, bukan ngaku dirinya benar, ngaku dirinya salah. Ya, aku tak mampu ya Allah beribadah, kecuali kau bimbing hamba-Mu ini yang lemah ya Allah. Tengok bahasa dia tu. Ya, tak ada pengakuan, semua mengaku lemah, kurang, bodoh. Itulah dia. Para awliya tu begitu. Ini kita wali bukan apa, bukan ngaku lebih pula. Wali apa tu Pak Ustaz? Wali murid baru. Apa mana wali murid? Dia punya anak sekolah, dipanggil kepala sekolah, dia lah wali murid. Nah, supaya engkau menjauhkan daripada segala kejahatan itu hikmahnya, supaya kita ingat-ingat kesalahan, tafakur. Nah, itu mengingat kita supaya kita hati-hati. Apalagi muraqabah, ngawas diri. Banyak kita diperhatikan Allah, tapi kita salah. Tahu muraqabah ni jemaah? Muraqabah ini kita merasa diawasi oleh Allah. Tatkala berbuat kekeliruan, kita ingat, ya Allah, Kau mandang aku ya Allah, Kau mengawasi aku banyak keliru perbuatan aku. Itu pun bagus. Ya, itu yang bagus. Dan lagi fikirkan olehmu akan suatu yang mendatangkan
bagi yang membawa kepada siksa Allah. Nah ingat, segala perbuatan yang mendatangkan siksa Allah itu pun ditafakurkan, diingat-ingat sejauh mana kita telah melanggar hukum Allah. Ya, sejauh mana kita ingat bahwasanya kita tak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih baik. Ya, karena mengingat ini lebih baik. Inilah namanya memperbaiki diri, dan Allah melihat kelemahan diri kita itu. Jadi kita ngaku aja hadapan Allah. Termasuk jamaah haji itu saya sampaikan. Jangan ngaku pandai di sana, nanti bingung. Benar. Lebih baik ngaku bodoh. Ya Allah, hamba ni bodoh di tanah suci, tapi hamba berharap kepada Engkau, bimbing hamba ya Allah agar kami bisa ibadah dengan sebaik-baik. Ngaku lebih bagus. Dulu dalam kitab disebutkan ulama alim, dia merasa dia lebih pandai dari yang lain yang beribadah. Maklumlah orang pergi haji ni kan, tak semua orang alim. Banyak orang awam juga, berdatang bertenting dia lebih alim, bawa kitab lagi. Nanti kau begini. Akhirnya yang dia lakukan malah keliru, bahkan dia bingung mau buat apa tak tahu. Jangan merasa lebih di tanah suci, takutnya mohon maaf kita jadi hina di hadapan orang. Karena kita mau ibadah tu begitu. Makanya siapa tak bertasawuf nanti takut makanya apa? Banyak salah, keliru dia. Ini Allah tidak melihat itu. Allah melihat kecilnya hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, engkau qasadkan berbuat kebajikan ke semua muslim dan engkau niatkan atasnya. Jadi kita qasadkan pagi-pagi ini ingin berbuat baik. Tanamkan di hati setiap pagi, hari nanti mulai siang, pagi dan sebagainya, niatkan berbuat baik sebisanya kita. Apalagi sedekah waktu pagi, itu Masya Allah ya. Sedekah waktu pagi itu didoakan malaikat mendoakannya, ya Allah tambahkan keberkahannya. Yang tak bersedekah, ya Allah kurangi keberkahannya. Macam mana tu? Pagi-pagi malaikat doakan. Makanya kau dapat biar sedikit bersedekah. Sedekah subuh tu bagus. Ya, bagi Nabi memberi berkah kita, Allah mabarik li ummati fi bukuri. Ya Allah berkahi umatku pada waktu pagi. Pagi yang banyak bersedekah. Ajaib sedekah ni memang. Saya banyak kaji-kaji, sedekah tu ajaib. Di luar nalar kita. Ya, di luar nalar kita. Makanya saya katakan, apa yang dikatakan Nabi itu, tidak usahlah kita ragu, ya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Memang nampaknya berkurang, tapi setelah itu berkah datang. Nah, berkah datang ni yang kita tak mampu memikirkannya. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang begini kata Nabi, Allah akan tolong kita selama kita menolong hamba-Nya. Jadi konsepnya, kalau ingin pertolongan Allah datang, maka banyak tolonglah hamba Allah. Jadi orang katakan, kenapalah pertolongan Allah belum datang? Karena kita tak peduli sesama umat Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Nah, tanamkan pada waktu pagi itu, kata Imam Ghazali, ingin berbuat baik sesama umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Tiada engkau mas'ul pada sekalian harimu itu melainkan dengan ibadah kepada Allah. Mas'ul atau mas'ul? Janganlah kau sibukkan kecuali untuk ibadah. Selama peluang ibadah ada, lakukan. Nah, nanti masuk bab ni. Dari mulai pagi, terbit matahari sampai zawal atau zawal. Masuk zuhur. Ada lagi amalannya dari Imam Ghazali. Ya, dari mulai terbit matahari sampai zawal zuhur ada amalannya, termasuklah salat duha dan sebagainya itu. Ya, insyaallah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami tambahan amalan dari kitab Hidayatus Salikin. Ini yang saya sebut berbahasa Melayu. Ya, jangan heran kenapa begini Pak Ustaz, bunyinya lain nih. Nah, ini bahasa Melayu. Ya, saya lebih suka pakai bahasa ini. Ya. Kayaknya seperti baca kitab Arab asli padahal Arab Melayu. Ya. Cuma orang Melayu ni tak ngerti Arab Melayu kita. Ya, hilang me-nya tinggal layu.
Ya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan satu boleh? Ya. Itu boleh, salat boleh, zikir boleh. Jangan dilarang-larang orang salat. Jangan dilarang orang berzikir. Apalagi zikir tak pakai waktu. Kalau salat ada waktu yang diharamkan, tak boleh salat. Tapi kalau zikir silakan. Nah, boleh di rumah, tidak masalah. Nah, cuma perbedaannya keutamaan. Keutamaan itu yang berbeda. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak Ustaz, gimana kalau saya salat di rumah? Habis salat di rumah ni, salam kanan, salam kiri, wirid, dengar air mendidih, tinggalkan dulu ke belakang, masukkan dalam termos, tutup lagi, balik lagi ke sejadah, duduk lagi, kemudian wirid, anak bangun bergerak lagi. Nanti sampai waktu syuruk, saya pun salat isyarat. Boleh tak? Boleh lah, tak masalah. Nah, cuma jangan tanya dapat tak pahala seperti ucapan Nabi, tak dapat. Nabi bilangkan salat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka kau dapat pahala haji dan umrah sempurna. Itu tak dapat. Pahala salat dapat, pahala zikir dapat, pahala memasak air dapatlah. Takkan kau tak dapat menyiapkan untuk suami, untuk anak, dapat pahala. Itulah pahala ibu di rumah. Nah, nyuci baju walaupun pakai mesin, ya kan, dia tetap menjemurnya lagi dan sebagainya. Itulah pahala kaum perempuan. Nah, cuma kalau ibadah yang tadi itu, kalau ikut aturan Nabi, sempurna tadi itu. Haji, umrah, sempurna. Kalau orang tak faham ni, tak mau pergi haji. Itu bahaya. Nah, ini jalan kata dia. Salat subuh sampai terbit matahari, sudah cukup dah. Haji dan umrah kata dia. Nah, itu seperti itu tidak sama. Ya, seperti itu tidak sama. Kalau orang pergi haji, lain lagi pahalanya. Itu dia. Ya, lain lagi pahalanya. Isti'adzah. Salat mohon perlindungan. Apapun hal yang tak baik hari itu kita minta perlindungan dari Allah, tapi dipakai dengan salat. Selama ini kan kita baca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, na'udzubika minal hammi wal hazan. Doa Nabi itu berlindung kepada Allah, ya Allah, dari susah hati dan sebagainya, minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Itu perlindungan. Cuman kita minta dengan salat tadi semuanya itu, dari syaitan, dari hal yang tak baik. Dengan salat 2 rakaat usalli sunnatul isti'adzah rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian bagi istikharah. Istikharah itu kenapa tiap hari? Nah, inilah bedanya orang zikir. Orang zikir yang tidak mengambil zikir beda. Kalau orang yang bukan ahli zikir, dia istikharah itu kalau ada keperluan. Mau buka usaha, manalah yang bagus ni ya? Ni buka barang-barang kemasan untuk dapur, baskom, panci, centong, atau jual bubur. Mana yang lebih bagus ni? Istikharah lagi. Nanti Allah beri petunjuk. Dua-duanya ringan rasanya. Dua-dua bukan. Begitu deh. Orang dapat jodoh, umpamanya kenal perempuan 2 orang, yang mana mau dijadikan isteri ni? Istikharah lah. Nanti hati cenderung kepada salah satu. Dua-duanya kahwin dia. Ini yang terakhir jangan dipakai ini. Kacau. Nah, istikharah itu kata Ibnu Arabi, 1 hari itu kau istikharah waktu pagi, minta Allah pilihkan sampai terbenam matahari. Apa yang nak kau buat, biar kau dituntun Allah, dipilihkan Allah. Itu nama istikharah. Nah, itu bedanya. Nah, apalagi sirullah itu, rahasia Allah. Yang mudah-mudahan rahasia ibadah ini Allah berikan kepada kita, sehingga kita ni merasakan ibadah bukan lagi beban, jadi nikmat.
Ada hal-hal yang tersembunyi Allah berikan sehingga kita mencintai ibadah. Itulah dia minta ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.